Selamat sore adik-adik. Sore hari ini kakak ingin kembali bercerita firman Tuhan tentang 10 tulah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Mesir. Karena apa? Karena bangsa Mesir sudah memperbudak bangsa Israel ya, ditahan di sana oleh siapa? Oleh Raja Fir'aun. Nah, kali ini tulah yang pertama adalah ini adik-adik. Tulah yang pertama adalah air menjadi darah. Tulah ini dimaksudkan untuk memperingatkan orang Mesir adik-adik. Bahkan sumber kehidupan bangsa Mesir di sana adalah air. Nah, bagaimana kalau air menjadi darah adik-adik? Air menjadi darah, semua orang membutuhkan air untuk memasak, untuk meminum, untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi Tuhan menghukum bangsa Mesir ini lewat tulah yang pertama adalah tulah menjadi darah. Nah, sebagai tulah yang kedua adalah kata adik-adik. Nah, bayangkan kalau air sudah menjadi darah, terus semua kehidupan di bangsa Mesir terjadi kata adik-adik. Ada kata yang besar-besar langsung datang ke Raja Fir'aun, sehingga Raja Fir'aun ini dihinggapi oleh kata-kata ini ya. Tetap Raja Fir'aun ini mengeraskan hatinya untuk tetap memperbudak bangsa-bangsa Israel ya, bangsa-bangsa Israel yang ditahan di Mesir adik-adik. Nah, tulah yang ketiga apa? Tulah yang ketiga adalah nyamuk. Nah, bayangkan adik-adik, kalau saat-saat ini kalau lagi musim-musim hujan pasti banyak nyamuk. Nah, banyak nyamuk ini akan ada wabah apa? Nah, kalau banyak nyamuk pasti akan ada penyakit adik-adik. Nah, Tuhan memberikan yang tulah yang pertama tadi apa? Air menjadi darah, lalu kata. Terus ini apa? Nyamuk adik-adik. Bayangkan kalau suasana kita ada di dalam posisi ini ya, ada nyamuk, kita pasti tidak bisa tidur, tidak bisa melakukan aktivitas, makan pun banyak nyamuk juga tidak enak ya adik-adik. Tapi tetap Raja Fir'aun tetap mengeraskan hatinya untuk tetap memperbudak rakyat-rakyat Israel yang di Mesir tadi ya adik-adik. Nah, Tuhan menghukum lagi dengan apa? Dengan lalat pikat adik-adik. Adik-adik tahu kalau lalat pikat ini sudah ada di bangsa Mesir, pasti semua orang tidak bisa melakukan aktivitas. Nah, bayangkan adik-adik makan, melakukan sekolah, terus ketika kita belanja kemana-mana kalau ada lalat pikat seperti ini, apalagi lalatnya besar-besar ya adik-adik, pasti apa? Timbullah sakit penyakit sama seperti nyamuk tadi. Nah, di tulah yang kelima apa Kak? Tulah yang kelima adalah ini. Tulah yang kelima apa? Penyakit sampar pada ternak. Nah, kalau ternak ini salah satu hewan yang bisa kita makan, yang bisa kita olah menjadi makanan yang sehat, terjadi penyakit pasti kita tidak bisa makan adik-adik. Bayangkan ya, tadi sudah air sudah menjadi darah, kita tidak bisa minum. Kata, terus apalagi nyamuk, lalat, terus sampai kelima ini adalah penyakit sampar. Nah, kalau penyakit sampar ini sudah hinggap di hewan, pasti kita tidak bisa mengolah hewan tersebut untuk menjadi bisa menjadi makanan yang bisa konsumsi kita sehari-hari adik-adik. Lalu yang keenam apa Kak? Yang keenam adalah bara. Bara itu apa? Bara itu adalah semacam sakit bisul, sakit cacar adik-adik. Nah, bara ini adalah sakit bisul yang kayak gelembung-gelembung, terus nanti kalau pecah itu akan menular airnya itu di tubuh kita. Nah, bayangkan adik-adik, kalau sudah ada penyakit ini, terus lalat tadi juga hinggap, aduh pasti banyak penyakit yang akan menular satu dengan yang lain, seperti saat-saat ini. Nah, ini dengan adanya tulah yang keenam ini, Raja Fir'aun tetap mengeraskan hatinya untuk tidak membebaskan bangsa Israel ke tanah Mesir adik-adik. Lalu apa? Lalu terjadilah hujan es adik-adik. Nah, ini hujan es. Hujan es terjadi. Semua orang pasti membutuhkan apa?
selimut, terus membutuhkan kehangatan yang di rumah itu tadi ya. Terus apa kalau terjadi hujan es? Pasti badai adik-adik. Nah, kalau sudah terjadi ini kita tidak bisa kemana-mana. Kita hanya bisa di rumah saja ya adik-adik. Lalu yang ke-8 apa Kak? Ini gambarnya kecil ya. Ini yang ke-8 adalah belalang. Nah, kalau sudah terjadi belalang ini adik-adik, ini sama seperti tadi ya, yang lalat, terus nyamuk, pasti akan terjadi wabah. Nah, kalau sudah terjadi ini, pasti keadaannya pasti gawat. Nah, tulah yang ke-9 apa Kak? Yang tulah 9 adalah gelap gulita. Nah, kalau adik-adik mengalami mati lampu, pasti tidak bisa melakukan aktivitas ya, pasti meraba-meraba. Tapi ini adalah gelap gulita. Yang gelap gulita hanya di tanah Mesir saja adik-adik. Yang di luar tanah Mesir dia tidak terjadi kegelapan. Nah, ini Raja Fir'aun tetap mengeraskan hatinya. Sudah dikasih tulah yang ke-8 ini sampai yang ke-10 nanti pasti tetap mengeraskan hatinya adik-adik. Nah, sampai pada yang tulah yang ke-10 ini, nah ini yang paling gawat adik-adik. Seluruh bangsa Mesir yang ada di situ, dia harus mengorbankan apa? Ternaknya yang sangat kalau harga-harga sekarang mungkin ternaknya mahal-mahal ya. Pada waktu itu mungkin domba jantan, terus kambing-kambing jantan yang berumur setahun, pada waktu itu harus disembelih dan darahnya itu harus ditempelkan di depan rumah kita masing-masing ya pada waktu itu. Nah, kalau nggak punya korban domba tadi, yang dilakukan apa? Nanti anak sulung dari bangsa Mesir tadi dia akan dibunuh adik-adik. Nah, bayangkan kalau kita pada saat itu ada di dalam kerajaan Fir'aun, kita nggak punya apa-apa, kita nggak punya domba, nggak punya kambing untuk dipersembahkan, kita yang akan dipersembahkan waktu itu adik-adik. Nah, dari cerita ini kita belajar bahwa jangan sampai kita mengeraskan hati kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji kepada kita, pasti akan ditepati semua janji-janji Tuhan kepada kita adik-adik. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan tetap nurut, apalagi dalam kondisi seperti ini ya, tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga daya imun kita masing-masing, terutama adik-adik kita yang masih kecil ya. Oke, pada sore hari ini Kakak hanya bisa berpesan seperti itu supaya kita tetap menjaga apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk senantiasa berharap, percaya akan janji-janji Tuhan yang diberikan kita semua. Ayo kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, saat sore hari ini kami bersyukur sebab Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk kami boleh berkumpul, untuk kami boleh menaikkan satu pujian, untuk kami boleh bercerita dengan adik-adik kami meskipun berkumpul kami lewat online. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami semua. Ajari kami untuk tidak mengeraskan hati kami seperti Raja Fir'aun Tuhan, supaya tidak terjadi segala sesuatu yang jahat yang ada di sekitar kami. Tuhan tetap jaga adik-adik kami yang masih kecil ini, supaya adik-adik kami tetap setia, tetap berharap kepada Tuhan bahwa segala sesuatunya adalah dari Tuhan dan untuk Tuhan. Terima kasih, kami mau serahkan ibadah sekolah minggu ini ke dalam tangan kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.